Tenenonet, tenenonet, tenenonet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo akang teteh semuanya, kembali lagi ke channel Hikamas. Channel ini membahas terkait dengan kasus kriminal yang terjadi di Indonesia. Nah, namun pada kali ini kita akan membahas terkait dengan koleksi cerita horor yang akan kita bawakan kayak gitu. Jadi jangan lupa untuk di subscribe, like, dan juga di komen ya untuk menambah perkembangan lagi pada channel ini. Oke, kali ini kita akan membahas terkait dengan kisah nyata seorang pendaki yang hilang selama 3 bulan di Gunung Salak di daerah Sukabumi. Yang dimana ini awalnya dakinya di daerah Sukabumi, tapi malah munculnya ini di daerah Cirebon gitu ya. Bagaimana kronologinya ini bisa terjadi dan apa yang menyebabkan ini terjadi dan bagaimana ya kronologinya ini bisa terjadi dan apa hikmah yang kita dapatkan pada kejadian atau kisah horor yang akan aku sampaikan kayak gitu. Jadi disimak sampai dengan habis ya kontennya semuanya. Oke. Kali ini kita akan membahas terkait dengan profil terlebih dahulu. Siapa sih yang mendaki gunung di Gunung Salak tersebut? Yakni terdapat ada 4 orang. Pertama di sini bernama Hadi, bernama Angga, bernama Ishak, dan bernama Aska. Mereka berempat ini berasal dari daerah Jakarta, yang mana mereka ini memang sekelas di sekolahnya gitu ya, yang mana memang melakukan pendakian ini pada saat kondisinya lagi ya libur gitu ya, atau lagi ya habis atau usai dari pembagian rapot di SMA gitu ya. Nah, ini kejadian sebenarnya udah cukup lama, yakni di tahun 2009, yang dimana diceritakan di tahun 2022 atau sampai dengan 2023 di salah satu podcast yang ceritanya sempat viral dan banyak yang menonton. Sekitar ada 2 kali episode ya, sekitar ada 15 juta viewers dengan 25.000 komen gitu ya. Nah, bagaimana ini bisa terjadi gitu ya? Diawali tadi ya dari Hadi dan keempat lainnya, yakni memang melakukan pendakian yang memang itu sebenarnya hal yang wajar ya ketika selesai dari masa pembagian rapot. Ini memang mendaki ke gunung yang memang diimpikannya gitu ya. Memang rencananya awalnya memang mau ke Gunung Semeru, tapi karena memang ini tidak terjadi atau memang mungkin ada satu dan lain hal kendala, akhirnya diurungkan niat tersebut gitu ya. Mana akhirnya ya udahlah, akhirnya ke Gunung Salak aja, yang ini tuh gak terlalu jauh gitu, dekat juga gitu lah. Nah, akhirnya pergilah mereka menggunakan kendaraan atau transportasi umum gitu, yang di mana dipesannya udah dari jauh-jauh hari. Nah, ketika itu ya akhirnya pergilah mereka ke Gunung Salak kayak gitu. Di awal perjalanan yang memang itu masih terbilang tidak terjadi apa-apa ya, masih menikmati apa yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, mereka melakukan pendakian ini dari jalur Cidahu gitu ya, di daerah Sukabumi tadi. Nah, biasanya memang naik gunung itu menggunakan atau menandai dengan menggunakan tali rafia gitu. Maksudnya tuh kenapa harus ditandai, karena memang ketika mereka nanti ya ingin turun tuh, jadi kayak mereka tuh kayak oh ternyata kita sesuai jalurnya gitu loh ya. Makanya ditandailah jalur tersebut yang tadi habis naik gunung menggunakan tali rapia tadi dengan menggunakan lidahan pohon yang memang berada di sekitar gitu. Akhirnya kayak biasa itu mah pada saat naik gunung, dan banyak pendaki-pendaki yang melakukan hal tersebut juga kayak gitu. Nah, ketika tadi jam 5 mereka berangkat tadi, tujuannya biar dapat sunrise juga ya. Maksudnya tuh udara jam 5 atau jam 4:05-6 itu udara yang sangat segar gitu, dan ingin melihat sunrise juga, matahari yang mulai muncul di permukaan di bumi gitu ya. Nah, akhirnya mulai ya
tidak terjadi apa-apa, belum ada hal yang janggal terjadi gitu ya, yang mana mereka menikmati keindahan yang ada di puncak dari Gunung Salak tersebut gitu ya. Nah jam nah akhirnya ketika hari tersebut nyampe ke yang memang ingin mereka tempati, nah ketika memang sudah cukup menikmati dari keindahan yang ada di alam Gunung Salak tersebut, akhirnya ya udahlah kita turun aja yuk jam 8 pagi. Nah ketika itu akhirnya ya ketika jalan, ketika membereskan dan juga ketika ya akhirnya kayak membereskan dari tendanya, lalu juga membereskan dari sebuah hal-hal yang lainnya gitu lah ya. Nah akhirnya turunlah di sana. Nah tiba-tiba ada hal yang janggal gitu lah, kok tali rapia yang tadi kita berikan tanda atau petunjuk nih kok hilang ya, kok nggak ada gitu ya. Aduh kemana nih. Ya udah akhirnya dari sana mereka juga bingung dong, tidak ditemukan sama sekali si tali rapia tadi yang mereka tandakan gitu. Nah ketika di sana dari Angga temannya tadi ya, temannya dari Hadi yang memang ya menyusuri di jalur sebelah kiri gitu, kayak coba jalur kiri, kayak cobalah jalur kiri. Nah terus ketemu lagi dengan 3 orang tadi gitu lah. Nah ketika itu akhirnya mereka kayak udah kita pakai jalur yang sebelah kanan aja gitu, untuk mereka nih ya kembali ke pos pendakian tersebut atau ke bawah gitu ya. Nah ya ketika lagi di perjalanan harapannya sih ketemu pipa pabrik air mineral gitu ya, menurut Hadi yang disampaikan di kaki gunung Salak tersebut. Di sana itu memang di sana tuh ya ketika tadi berangkat mereka ketemu maksudnya tuh ya untuk istilahnya tuh buat jadi tanda lah ya bahwa ini tuh udah jalur yang memang seharusnya mereka turunin. Maksudnya tuh tadi ketika berangkat tuh mereka nggak menemukan atau nggak menemukan ya si pipa air mineral tadi gitu. Maksudnya beda jalur yang tadi mereka saat berangkat tadi gitu. Nah akhirnya di sana mereka ya diusul dari Hadi, udah kita coba cari ke pipa air yang ya di sekitaran sungai tersebut gitu lah ya. Nah namun usut menyusut ternyata tidak ketemu sama sekali si pipa air tadi yang menurut Hadi tadi gitu ya. Nah pada akhirnya ya udahlah istirahat dulu aja, capek, terus juga udah mulai keroncongan nih perut kita gitu ya. Akhirnya mereka mendirikan tenda lah untuk melakukan istirahat di sana. Nah namun temannya Hadi tuh sadar bahwasanya perjalanan kita tuh udah mulai menipis, sudahlah nggak usah makan. Nah namun karena memang Hadi selaku ketua dari perjalanan tadi oleh teman-temannya, akhirnya kayak maksa, udah nggak apa-apa, masak aja sok, nanti mah kalau misalkan habis kita bisa makan yang ada sekitar aja, entah nanti ada sesuatu apa untuk kita ya makan gitu. Nah akhirnya di sana akhirnya mereka masak lah di sana gitu ya. Dan Hadi pun yakin gitu ya bahwasanya pasti besok kita akan ketemu kok di banyak pemukiman warga, atau nanti ada sesuatu pos pendakian yang mereka akan temui di sana gitu ya. Nah akhirnya di malam kedua mereka masang tenda lagi, yang mulai merasakan keanehan. Aku merinding tiba-tiba merasakan keanehan di mana Hadi tiba-tiba kayak mendengar suara raungan dari salah satu hewan yang cukup buas, harimau lah ya gitu. Harimau di luar tenda yang dari miliknya gitu loh. Maksudnya tuh ada suara raungan harimau yang bikin dia tuh kayak merinding juga tentunya kan di sana. Itu kondisinya lagi malam-malam juga di sana kan. Nah akhirnya di sana kayak udahlah, ini cuman pikiran aku aja, ini cuman kayak pikiran positif, pikiran negatif aku aja gitu. Akhirnya kayak udahlah, akhirnya memaksa untuk tidur. Ya alhamdulillahnya ya dapat tidur dengan lelap dari Hadi tersebut gitu loh ya. Akhirnya kayak besokan harinya mereka untuk siap-siap lagi untuk ya melakukan perjalanan mencari jalan pulang gitu dari Hadinya. Nah ketika itu ya dari Hadi ini menemukan hewan yang sangat-sangat tidak wajar, yang menyerupai sebuah hewan kera, yang memang ini perawakannya sangat cukup besar di sana. Kayak harusnya kan kera kan ya sewajar kera gitu, tapi ini kayak keranya tuh kayak aneh banget gitu ya, aneh
bikin kayak geleng-geleng kepala, nggak wajar banget nih, kenapa ya gitu. Nah akhirnya dari sana ya udah mereka melanjutkan perjalanan hanya sekedar kayak perasaan mereka aja gitu. Nah akhirnya di sana berjalan lah ya, ketika di sana memang mereka tetap nggak menemukan terjadi hal-hal ya titik terang atau titik temu, entah itu ada pos pendakian atau ada ya pemukiman dari warga tersebut gitu. Nah akhirnya di sana di malam ketiga lah akhirnya ya terjadi hal-hal yang di luar nalar lagi, yang dimana ada suara gamelan, ada suara alunan dari musik Sunda. Ini ya memang seperti ada seseorang yang lagi melakukan hajatan ya di sana gitu. Nah pada akhirnya ya ini hanya dirasakan oleh Hadi saja ya, dirasakan oleh Hadi aja yang mendengar suara tersebut. Tapi tiba-tiba ketika ditanya gitu sama temennya kayak, kalian dengar gak ada suara alunan gamelan atau suara alunan musik Sunda? Hah? Enggak kok. Terus Hadi kayak kaget dong, shock di sana. Tapi kayak udah, terus temennya kayak bilang kayak udah itu mah pikiran halu lu aja gitu kan. Kayak akhirnya kayak oh ya ini kayaknya pikiran negatif gua aja gitu loh. Akhirnya di sana kayak udah tidak mendengarkan dan halawi untuk tetap tidur di sana gitu, karena kondisinya juga malam-malam juga ya dari Hadi. Nah akhirnya dari sana mereka keesokan harinya lagi mereka melakukan perjalanan untuk menemukan sebuah pipa air mineral tadi yang dimaksud oleh Hadi. Tapi di sana kayak temannya Hadi pun kayak mulai putus asa, kayak mempertanyakan juga nih di mana sih sebenarnya, kok nggak ketemu-temu, kok nggak nyampe juga dari pagi sampai dengan sore sampai malam, kok nggak ketemu juga akhirnya di sana gitu. Nah akhirnya ya, dan juga di dalam perjalanan tersebut menemukan ada seseorang ini yang kayak kelihatan sekelibet gitu ya, kayak ada seseorang yang menggunakan pakaian warna putih, hitam dan warna merah. Tapi ketika didekati kok nggak ada gitu kan. Akhirnya di sana kayak ya udah akhirnya teman-teman Hadi dan juga dari kondisi makanan juga persediaan akhirnya udah habis juga, udah nggak ada sama sekali, udah nihil gitu ya, dan juga udah mulai putus asa juga, udah pasrah saja sama Tuhan, pasrah saja sama Allah gitu ya. Nah ketika di sana ya perut akhirnya keroncongan lagi kan, kayak mulai lapar gitu, karena perjalanan juga kan jalan juga di sana mereka mendaki. Nah ketika di sana akhirnya mereka tuh ya terpaksa gitu mau makan makanan yang ada di hutan tersebut, dimulai dari ada ikan, terus juga ada hewan udah ada kucing hutan, terus juga ada ular juga yang mereka makan gitu ya. Akhirnya di sana ya untuk mengganjal perut mereka juga gitu di sana. Nah akhirnya mereka udahlah, kita serahin aja sama Allah gitu, udah kita serahin aja sama Tuhan, udah kita pasrah aja lah, kita serahin. Ketika lagi pasrah akhirnya mereka menemukan sebuah jembatan yang memang tadi ya di sekeliling aliran sungai yang mereka lewati gitu ya. Dan akhirnya mereka naik ke tangga yang memang ingin ke aliran sungai tadi, yang memang ingin ke jembatan tersebut. Akhirnya kayak yuk bismillah, ini pasti kita ketemu jalannya gitu ya. Ketika mulai mempasrahkan kepada Allah, nah akhirnya mereka sampailah ke jembatan yang mereka maksud tadi. Alhamdulillah di sana itu mulai banyak lalu lalang kendaraan yang memang melewati di sana, baik dari motor, mobil, truk dan lain sebagainya, bis bahkan gitu ya. Nah ketika di sana akhirnya mereka untuk mencari makan gitu ya, di tempat makan atau di warung gitu ya, atau kedai yang mereka ingin isi perut mereka gitu kan, udah mulai lapar juga dari ya persediaan makan juga udah tidak ada sama sekali juga kan di sana. Ya udah akhirnya di sana coba untuk datanglah ke warung dan tanya, Bu, ini di daerah mana ya? Tanyalah punya usut dari Hadi gitu ya. Oh ini dek Cirebon. Kenapa? Hah? Cirebon? Maksudnya adik emang dari mana adik teh? Akhirnya di sana kayak Hadi nggak mau cerita dong, kayak
enggak kok, enggak. Oh iya Bu, makasih ya Bu udah jawab ya. Kita akhirnya kayak Adi tuh kayak ya masih ngeblank di sana, masih kayak shock, kaget, panik kayak hah. Terus juga ngelihat dari akhirnya mereka di sana kayak udah dong, akhirnya kayak setelah nanya itu mencoba untuk cari charger ya, untuk kayak stop kontak untuk ngecek handphonenya gitu ya. Gitu akhirnya charger lah, nanya ke ibunya kayak Bu, numpang charger ya. Oh iya boleh mangga deh gitu, di charger lah. Dan sana mulai udah full, belum full juga ya, ada beberapa persen lah baterainya. Akhirnya mereka cek handphonenya dan banyak notif WA atau WhatsApp yang muncul kayak teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong teng tong. Dan di sana pesan ini kayak menunjukkan kayak Hadi kamu kemana ya Allah, Hadi aduh kemana nih orang ya. Dan di sana pun akhirnya kayak lihat dari jam tersebut, kayak tidak hanya lihat jam ya, tapi lihat juga dari kalender atau tanggal yang mereka lihat di handphone kayak lah kok tanggal segini gitu ya. Lah perasaan kita tuh tadi tuh berangkat ataupun ya daki kun kayaknya perasaan cuma seminggu 2 mingguan lah, kok ini malah sekitar 3 bulan gitu ya. Berarti sekitar ya kalau di bulan Januari sampai Januari sampai Maret gitu ya di sana. Kayak shock, kayak ngeblank sana. Akhirnya kayak udah mereka akhirnya memutuskan untuk pulang, dan mereka akhirnya dari Cirebon tadi pergi ke rumahnya belum ke rumah masing-masing ya, tapi kayak ke sekretaris organisasi milik mereka atau base camp lah di sana gitu ya. Nah akhirnya memutuskan untuk pulang menggunakan kendaraan atau transportasi umum dari daerah Cirebon tadi gitu ya. Nah ketika di sana akhirnya mereka pulang ke base camp sekretariat dari mereka tersebut gitu ya. Di sana kayak ya kenapa mereka akhirnya ke sana, karena mereka kayak masih shock, masih kayak di luar nalar, masih merasa kayak nggak wajar ini kenapa gitu ya. Mereka merasa kayak perasaan kita cuma seminggu 2 minggu tapi kok kayak segini gitu ya. Maksudnya kok kayak kok 3 bulan di sana gitu ya. Aku juga merasa shock juga kenapa bisa segitu. Nah mungkin ya ini perspektif aku ya. Mungkin mereka ketika hilang dan tidak ada tujuan di sana, ketika tadi yang disampaikan oleh Angga tersebut menyampaikan kayak harusnya jalur kiri, malah mereka ke jalur kanan berdasarkan saran dari Angga gitu ya. Dan tadi ketika nanya keberadaan dari pipa air mineral dari Hadi itu ya sebenarnya masih dipertanyakan juga sama teman-temannya kayak kemana nih si pipa air. Mungkin berdasarkan cita-cita orang ada tapi beda jalur lagi gitu ya, mungkin memang ada tapi mereka tuh tersesat di sana gitu ya. Dan ini berkaitan juga sama cerita dari ya yang Angga tadi. Mungkin ketika mereka di jalur kiri tadi, yang tadi dari Angga ini menyampaikan dan jalur kanan, mereka tadi jalur kanan ya, yang harusnya kan jalur kiri. Mungkin ketika mereka jalur kiri itu ya pasti akan menemukan pipa air mineral tersebut yang memang itu seharusnya mereka jalani di sana gitu. Dan ya itu malah tersesat di sana. Mungkin dari sana, ini perspektif aku pribadi, hanya ini perspektif atau pendapat aku pribadi gitu ya. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh banget itu tulis di kolom komentar. Makasih banyak sudah menonton ini. Jangan lupa untuk mengambil banyak hikmah, banyak fakta dan kejadian kali ini. Dan alhamdulillahnya mereka pulang dengan selamat sampai dengan tujuan. Hanya sekedar bingung kenapa bisa sampai 3 bulan di pendakian di Gunung Salak tersebut gitu ya. Masih banyak sudah menonton ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Bye bye.